Halo, kayak Indonesia akhirnya harus gugur, tidak lolos di babak kualifikasi Piala Asia Wanita setelah dari 3 pertandingan. Pertandingan pertama menang atas Kirgistan 1-0, pertandingan kedua kalah 2-0 atas Pakistan, dan di pertandingan ketiga yang menentukan walaupun peluangnya hanya 1%, Indonesia tetap kalah atas Cina Taipei. Dan ini saya sudah sampaikan di video sebelumnya. Setelah pertandingan Indonesia melawan Pakistan, walaupun masih ada peluang, langsung saya katakan bahwa Indonesia tidak lolos. Kenapa? Memang sangat berat. Yang dilawan di pertandingan terakhir adalah Cina Taipei, dan Cina Taipei berhasil bermain dengan sangat solid. Indonesia pun berhasil mencetak gol, dan golnya ini gol blunder ya dari kiper. Kalau kiper nggak bikin blunder, mungkin Indonesia nggak bisa mencetak gol. Tapi ini patut kita syukuri, patut kita apresiasi perjuangan dari timnas putri Indonesia, bahwa mereka berjuang dengan sangat gigih ya, walaupun pemain-pemain kita masih pada sangat muda. Ini yang saya sangat senang, pemain-pemainnya sangat muda, udah itu aja. Tetapi secara permainan memang masih kurang, karena ya wajar, baru baru bertemu, ada beberapa pemain yang baru bertemu di turnamen ini, seperti minimal 3 pemain ya, Felicia Dezu, Isa Warp, dan juga kiper ya, Iris Deru. Ini baru pemain-pemain yang baru bergabung atau bertemu di turnamen ini, babak kualifikasi. Intinya dari babak kualifikasi kita tidak lolos dengan status tuan rumah sangat disayangkan, padahal kita tuan rumah, dukungan supporter banyak, bermain di Tangerang, samping ibu kota. Namun memang faktanya kita tidak lolos, bahkan melawan Pakistan pun kita kalah 2-0, dan kita beruntung tidak dibantai oleh Cina Taipei, karena Cina Taipei juga dari susunan line up menurunkan banyak pemain bertahan, artinya tidak full menyerang, karena memang Cina Taipei hanya butuh seri pun lolos, kalah pun, sekalipun kalah kemarin, kalaupun kalahnya tipis itu tetap lolos. Tapi Indonesia tetap berjuang, dan kita apresiasi lah tentunya. Lalu untuk PSSI mungkin kedepannya bisa diadakan Liga Putri Indonesia, karena dari beberapa video terakhir saya selalu bilang kenapa liga ini sangat penting, tetapi bukan berarti kita menyalahkan liga. Dari kegagalan ini kita menyalahkan liga, bukan. Saya melihat ke depannya liga ini sangat penting, karena dengan adanya liga kita ini pasti punya klub ya. Berapa kayak klubnya, ada 8 atau ada 10 klubnya, atau ada 5, intinya ada klub. Kalau ada liga pasti ada klub. Nah, setiap klub ini pasti memiliki pemain-pemain. Dari pemain-pemain ini pasti tentunya klub ini ya menjadwalkan latihan secara teratur ya. Jadi pemain ini eh, terus terasa dari usia muda, terus terasa eh, pemahaman strategi pun terasa karena adanya pelatih dan juga adanya klub. Ini sangat penting. Dan ketika negara atau PSSI membutuhkan pemain, ketika pemain ada halangan, cedera, atau bagaimanapun, penggantinya itu ada. Karena kita tinggal lihat liganya aja. Oh, di klub ini ada pemain ini, di klub ini ada pemain ini. Itu enaknya ada liga. Ya, seperti itu. Kalau tidak ada liga, kita aduh nyarinya susah, ke kampung-kampung apa segala macam. Iya, kalau dia lagi muncul, kalau kagak, nah begitu. Makanya ini pentingnya liga, tapi memang membuat liga juga sangat sulit, butuh pertimbangan yang matang. Dan PSSI di kepemimpinan Erick Thohir memang sangat bagus, perlahan tapi maju. Waktu yang sangat singkat, hanya 4 tahun, dari semua program mungkin kalau dijalankan 50% itu juga sebenarnya udah sukses, tapi akan lebih baik di atas 50%. Dan tentunya nanti berharap Erick Thohir harus terus menjabat sebagai ketua PSSI, karena program-programnya nanti kalau misalkan diganti ketuanya, mungkin ada beberapa program yang tidak akan dijalankan dari program PSSI-nya Pak Erick Thohir ya. Ini termasuk yang sangat bagus di timnas putri, banyak menaturalisasi pemain ya. Ada Felicia Dezu, ada Iris, ada juga di sana Isa Warp, terus Estella Laupati ya, ada Sydney Hopper,
banyak pemain-pemain yang dinaturalisasi yang tentunya bisa mendorong ya timnas putri ini ke yang lebih baik lagi. Tentunya ini kita sangat sayang tidak berhasil lolos dari babak kualifikasi, artinya kita tidak bisa bermain di Piala Asia Wanita tahun 2026 yang berlangsung di Australia karena kita tidak lolos di babak kualifikasi, dan karena di babak kualifikasi yang diambil hanya satu tim aja, satu grup satu tim peringkat pertama aja dengan menggunakan sistem head to head baru selisih gol. Dan teman-teman silahkan kita diskusi di kolom komentar apabila ada pendapat tentang kegagalan atau tidak lolos timnas putri di babak kualifikasi Piala Asia. Demikian